umrah dan mengikatkan komitmennya kepada Allah. Bapak Ibu, kalau saya pernah bertanya kepada orang-orang yang pernah berangkat haji dan pernah umrah, serta orang-orang yang belum pernah umrah dan berhaji, manakah di antara mereka yang paling banyak ingin kembali lagi ke sana? Ternyata yang paling ingin ke sana mengulang lagi adalah orang yang pernah berhaji. Bahkan kerinduannya lebih besar daripada orang-orang yang belum pernah berhaji, belum pernah berumrah. Subhanallah. Kenapa? Karena begitu nikmatnya apa yang Allah janjikan pada haji. Begitu nikmatnya beribadah ketika kita sedang berhaji dan berumrah. Namun begitu pentingnya juga acara hari ini, sehingga saya jauh-jauh datang ke sini, bukan dari rumah saya. Tapi saya baru tiba tadi pagi jam 8 sampai di rumah langsung ke sini. Kenapa penting? Karena ini juga mengingatkan kepada saya tentang apa yang seharusnya saya lakukan setelah sekian lama berkunjung, berziarah dan beribadah di Makkah Al-Mukarramah. Oleh karena itu, izinkan saya bapak, ibu-ibu yang sudah pernah berhaji mengingatkan kembali diri kita, sekaligus menasihati bagi yang akan berhaji. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya diberi waktu sekitar 2 jam oleh Pak Miftah Huda. Sudah capek? Sudah capek Bapak Ibu? Udah pegal-pegal? Alhamdulillah. Kalau belum nanti mudah-mudahan 2 jam semakin semangat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tadi kita membaca walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ibadah haji itu adalah, kenapa disebut dengan agung? Karena haji itu milik Allah. Lillah, bukan karena siapa-siapa. Dan pada ibadah haji, seluruh ibadah itu ada. Ketika kita melaksanakan haji dan umrah, bukan hanya satu ibadah yang kita lakukan, tapi seluruh ibadah ada di situ. Itu kumpulan di mana kita memulai mentahbiskan diri, mengulang tahbis kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan ibadah haji, yang pertama kali kita harus ucapkan adalah syahadah kita, mengulang kembali syahadah kita di hadapan Allah, bukan di hadapan siapa-siapa. Di haji kita sholat, ya, bahkan ditambahkan dengan sunnah 40 kali sholat di Madinah. Walaupun bukan merupakan bagian dari ibadah haji, tapi itu sesuatu yang selalu dilakukan oleh jamaah haji ketika berhaji. Maka haji bukan titel. Haji adalah ibadah. Artinya orang tidak lagi menjadi haji ketika dia pulang ke sini. Salah kalau kita panggil haji karena itu adalah ibadah. Kenapa? Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Ar-raqibu katsirun wal haji khalilun." Banyak orang yang mengendarai berbagai macam kendaraan sampai di Makkah Al-Mukarramah. Begitu banyak. Tahun ini lebih dari 2 juta orang yang berhaji. Dari Indonesia lebih dari 10%. Indonesia loh, yang katanya susah, ternyata bisa bayar kuota haji 60-an juta. Bahkan banyak diantaranya yang membayar 150 juta supaya dapat kuota langsung, hanya untuk bisa dapat bayar langsung berangkat di tahun yang sama. 15% dari jatah haji Indonesia tahun ini setelah ditambahkan, itu berarti 15% dari 2 juta orang adalah orang Indonesia. Begitu pentingnya ibadah haji, begitu banyak orang yang berbondong-bondong ke sana, tapi sayangnya seperti kata Umar tadi, banyak yang berhaji tapi banyak yang ke sana, banyak yang berziarah ke Makkah Al-Mukarramah, tapi sedikit yang mendapatkan kebaikan haji.
Padahal semua orang yang berhaji selalu melaksanakan walimatus safar. Didoakan oleh banyak orang, didoakan oleh banyak orang kampung. Begitu kan ya? Bahkan sekarang melalui medsos semua mendoakan semoga menjadi haji mabrur. Bahkan doa yang selalu didoakan, dan tabur. Apa artinya? Selalu berarti bahwa itu mabrur. Apa sih artinya mabrur? Orang yang berhaji akan menjadi percuma jika tidak memenuhi beberapa hal yang paling penting itu adalah ikhlas. Itu yang pertama. Alhamdulillah saya yakin dan percaya 4 orang yang kita doakan di hari ini itu adalah orang-orang yang ikhlas. Amin. Kenapa? Sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk menabungnya. Ketika saya berangkat ibadah haji, saya tidak perlu menunggu lama. Hanya butuh waktu 1 tahunan, lalu kemudian bisa berangkat. Tapi sekarang butuh waktu sekitar 23 tahun untuk DKI Jakarta. Luar biasa. Berapa tahun nabung Pak? 12 tahun. Subhanallah. 12 tahun karena itu semoga keikhlasan dari Bapak Miftah Huda bin Haji bin Nawawi, Fenilia Tuti bin Sumadi, Sugri bin Niti Sahilan, Sri Untai binti Tarjo, semoga Allah tambahkan keikhlasannya. Amin. Kenapa perlu keikhlasan? Karena ibadah haji bukan sekedar ibadah yang pakai duit. Disitulah kesalahannya kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ibu-ibu majelis taklim selalu belajar begini Bu ya, bahwa untuk menjadi haji dan umrah itu perlu duit, betul ya? Bahwa orang yang tidak punya duit tidak bisa berangkat, betul ya? Betul nggak? Padahal tidak. Jawabannya apa? Belum punya duit. Kenapa belum berangkat? Nggak punya duit. Kenapa belum berangkat? Belum dipanggil. Padahal panggilan itu sudah sejak zaman Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mendirikan Ka'bah, membangun Ka'bah, pada saat itu Nabi Ibrahim memanggil seluruh umat muslim dan orang yang mukmin untuk sampai di sana. Jadi panggilannya sudah lama. Tinggal pertanyaannya siapa yang jawab. Nah kalau orang yang mengatakan bahwa saya tidak punya uang, gak pengen jawab. Kenapa? Saya punya beberapa kisah orang-orang yang tidak mungkin dalam rasio kita untuk berangkat haji. Tukang cuci. Ibu, tukang cuci mungkin gak naik haji dan umroh? Mungkin. Bagi yang yakin. Mungkin. Tapi kenapa ibu belum berangkat juga? Saya gak punya duit. Lo nggak punya duit yang mana? Lebih tidak punya duit siapa? Maka kata Allah di situ istita'ah, bukan yang ta'ah, tapi istita'ah. Alif cinta itu artinya ada usaha untuk menjawab panggilan. Orang yang menjawab panggilan adalah orang yang beriman. Maka tidak pernah Allah menyuruh kepada insan, kepada anas, tapi orang yang beriman. Orang yang berhaji adalah yang beriman. Iman itu artinya apa? Dia yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah. Selagi masih ada setitik keraguan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa kita tidak bisa sampai di sana, maka Allah tidak akan sampaikan. Ada satu contoh. Ada namanya tetangga saya di Pondok Cabe dulu. Kalau Pak Miftah dulu hadir waktu saya lawalimahan, beliau hadir. Kira-kira rumahnya tiga rumah dari rumah saya. Namanya Tayyib. Pendapatannya tidak mungkin untuk menabung. Tapi dia selalu berdoa kepada Allah bahwa dia disampaikan ke sana dengan sepenuh yakin. Dan ketika dia berdoa, dia menangis di hadapan Allah. Dan salah satu yang dia lakukan untuk mendapatkan keyakinan itu adalah dia selalu muter video orang tawaf. Dan dia selalu membayangkan, memvisualisasikan, bahasa sekarang itu ya, memvisualisasikan bahwa dia ada di tengah-tengah orang bertawaf di TV itu.
Dan dia yakin suatu ketika Al-Habib Quraisy diundang oleh Raja Saudi melalui kedutaan. Berangkatlah Pak Quraisy untuk berhaji di tahun ini sebagai tamu dari Raja. Oh, kata Pak Quraisy, saya tidak berangkat, tapi bolehkah digantikan? Boleh. Siapakah yang berangkat? Thayyib. Dia sebut Thayyib. Kalau begitu, kirimkan perwakilan. Baik, saya kirim Thayyib. Saya nggak tahu apakah pada waktu dia menyebut kata Thayyib itu hanya untuk menjawab ya baik, atau menyebut memang nama Thayyib yang akan berangkat. Wallahu a'lam bishawab. Kita pendek cerita, akhirnya dipanggillah almarhum Pak Thayyib ini. Bapak sudah lama mengabdi bersama dengan saya, dan saya tahu bagaimana doa-doa Bapak. Silahkan persiapkan diri berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji, menjadi tanya Raja Saudi. Subhanallah. Modalnya apa, Bu? Visualisasi. Yakin seyakin-yakinnya. Dan menjawab panggilan itu dengan apa? Dengan doa. Tidak ada sesuatu apapun yang sekuat dengan doa. Tapi kadangkala ketika kita berdoa, kita doanya itu doa orang tua. Doa orang tua itu kan, mohon maaf ya tua-tua. Doa orang tua itu gimana ya? Selalu mengenang masa lalu. Masa lalu pernah dicapai nggak? Mungkin nggak kita kembali ke masa lalu, Ibu? Tidak. Jadi kalau ketika bercerita, orang tua bercerita tentang masa lalu, bukan masa depan. Atau bukan tentang apa yang di hadapan. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Berdoa itu seharusnya seperti anak-anak. Anak-anak kalau doa itu minta. Kalau anak-anak minta, itu kayak apa, Bu? Pak? Gimana? Bukan. Satu, anak-anak kalau minta, dia tahu apa yang dia minta. Benar nggak? Dia tahu apa yang dia minta, dan dia minta sesuai dengan kebutuhan. Kalau orang dewasa nggak butuh minta. Benar nggak? Bahkan di luar kebutuhannya. Tapi anak-anak selalu minta. Jadi kalau anak-anak butuh permen, dia minta permen. Dia butuh 2, dia minta 2. Kalau kita, doa kita apa? Doa kita selalu minta rezeki yang banyak. Tapi Allah akan menjawab, sebanyak apa wahai hambaku? Tapi mintalah sesuai dengan kebutuhan. Sekarang butuhnya adalah, perlunya kita apa? Mintalah kepada Allah sesuai dengan kebutuhan itu. Dan kemudian bayangkan bahwa kebutuhan itu dalam genggaman. Anak-anak, kalau dia dia minta permen, dikasih yang lain, mau nggak? Enggak. Kenapa? Dia tidak sesuai dengan bayangannya. Maka bayangkanlah bahwa Allah akan percaya dengan bayangan itu, bahwa Allah akan memberikan sesuai dengan bayangan itu. Jadi kalau minta umroh, terus menerus doakan, bayangkan kita ada di sana, Allah akan sampaikan. Saya ngomong begini bukan karena buku, tapi saya mengalami sendiri. Yang kadang-kala permintaan itu kita nggak tahu kapan, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Karena itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika doa-doamu seolah-olah tidak terpenuhi pada saat itu, jangan pernah ragu dan berbalik hati. Jangan ada setitik keraguan kepada Allah bahwa doamu akan Allah kabulkan. Jadi kalau kita yakin, setelah Ustaz Fauzi ada yang sudah berhaji, mengumpulkan dari setiap kilometer sampai apa ya,
setiap kilometer yang dia jalani sereceh demi receh sampai tahun yang lalu, Ustaz. Tahun yang lalu sampai Allah sampaikan. Mungkin lebih lama, ada yang lama, ada yang cepat, ada yang lambat. Oleh karena itu, maka jawablah panggilan Allah. Mau tahu, Bu? Mau tahu caranya? Datang ke bank. Datang ke bank. Datang ke bank, lalu daftarkan tabungan haji atau tabungan umroh, minimal tabungan umroh. Daftar di sana, buka dengan 100.000. Punya 100.000, Bu? Punya 100.000, Pak? Pulsanya berapa, Pak? Rokoknya berapa, Pak? Kalau kita bisa beli paket 100.000, maka pindahkan paket itu ke bank. Tabung. Mulainya bagaimana? Ketika Bapak Ibu menuliskan namanya dengan sepenuh keyakinan, tuliskan, ya Allah, bismillah, aku memulainya, Engkau yang menyempurnakan. Kenapa? Kita menjawab panggilan Allah, Allah lah yang akan menyempurnakan panggilan itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Setelah itu, kalau udah sampai seperti Pak Kuda dan keluarganya, ikhlaslah dengan apa yang kita jalani. Kalau ada duit jangan tergoda. Kalau sudah diniatkan untuk itu, untuk ibadah umrah, untuk haji, jangan pernah ganggu gugat. Jangan pernah lagi tergoda. Lihat tabungan saya sudah berapa ya? Boleh nggak ini dipindahkan? Jangan, itu hak Allah. Banyak kisah ketika orang memindahkan niatnya dari haji ke tempat yang lain, kepada kebutuhan yang lain. Pada saat itu, jika itu dilakukan tanpa seizin Allah, maka Allah akan hancurkan. Ini kisah abang saya. Abang saya sudah meniatkan bahwa duitnya yang ada di bank itu untuk daftar haji. Bahkan itu bisa lunas langsung untuk 3 orang. Lalu ketika duitnya sudah dipegang, dia tergoda untuk beli kendaraan. Dia belilah mobil. Dilalah mobilnya kecelakaan. Mobilnya hancur karena kecelakaan. Dianya selamat, istrinya selamat, anaknya selamat, tapi mobilnya hancur. Duitmu untuk mobil kemana? Hancur. Hilang, tak jelas. Lalu hajinya dapat? Tidak. Akhirnya ketika dia cerita, saya cuma bilang, Bang, mohon maaf, bukan ngajari abang yang lebih tua, tapi tolong, kalau nanti sudah berniat, jangan pernah ganggu dan ragu dengan niat itu. Lanjutkan saja tanpa perubahan. Lanjutkan saja tanpa perubahan. Perubahan apa? Perubahan niat. Niatnya harus tetap dan komitmen. Bisa Bapak Ibu, jadi besok libur ya. Senin Bapak Ibu punya duit. Kalau di Bank Syariah Indonesia BSI, di Bank Muamalah itu nggak perlu pakai duit. Cuma 50.000 bukanya. 50.000, Ibu beli lipstik berapa, Bu? Bapak-bapak beli rokok berapa, Pak? Satu hari berapa rokoknya? 2 bungkus. 2 bungkus harga berapa? Kurangi sajalah dulu 1 bungkus. 1 bungkusnya pindahkan ke tabungan haji, ke tabungan umrah, sampai insya Allah. Bukan bermaksud mengajari, tapi bagaimana kita merasakan bahwa ini adalah haji itu adalah ibadah komitmen, bukan ibadah yang sekedarnya saja. Dia harus dengan sepenuh hati. Kenapa sepenuh hati? Karena ketika di haji yang paling diuji adalah fisiknya dan hatinya. Tinggal paling dekat itu 1 kilo.
Yang paling dekat ada yang paling dekat, yang bayarannya mahal itu ada di dekat toiletnya orang yang berhaji. Tapi kebanyakan yang tinggal situ, mohon maaf, karena di situ ada speaker di dalam kamarnya, speaker dari Masjidil Haram, biasanya malas turun ke situ. Yang rajin yang mana? Yang jauh. Jalan 2 kilo, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Fisik yang diminta. Oleh karena itu kami doakan supaya Bapak Miftah Huda beserta seluruh keluarga yang berangkat, Allah sehatkan dan jaga hatinya. Amin. Amin. Bapak Ibu jamaah Rasulullah, sekarang bagaimana supaya kita berkomitmen? Ada janji Allah yang luar biasa ketika haji. Ketika kepada orang yang berhaji, ya Allah, jadikanlah kami orang yang sedikit. Sedikit itu yang mana? Sedikit yang betul-betul berhaji. Jangan pernah menjadi orang kebanyakan, dan jadilah orang yang sedikit. Sedikit yang Allah berikan kemabruran ketika haji. Apa saja? Nah itu juga kekeliruan kita ketika kita memahami tentang mabrur. Mabrur itu seolah-olah bahwa orang itu akan menjadi orang yang luar biasa. Betul luar biasa, tapi luar biasanya di mana? Luar biasa baiknya Bapak Ibu. Mabrur itu adalah berasal dari seakar kata dengan kata bir. Bir itu artinya baik. Orang yang berhaji adalah orang yang dianugerahi Allah kebaikan. Di dalam surah Al-Baqarah 177 Allah katakan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan kalau kamu cuma menghadap ke timur dan ke barat. Enggak ada artinya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atan mana ala hubbihi dzal qurba wal yatama wal masakin wa abdis sabil wa qamus shalah wa atuz zakah wal mufuna idza ahadu ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul adzim. Ada 10 hal yang akan diraih oleh orang-orang yang berhaji. Pertama, tujuhnya betul-betul berhubungan dengan Allah. Apa itu? Bahwa dia betul-betul mengulang syahadahnya kepada Allah. Satu. Yang kedua, bahwa dia betul-betul beriman, meningkat imannya kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang pulang berhaji tidak lagi mampu menjaga imannya kepada Allah, maka pada saat itu, maaf ya, yang baru berhaji Pak ya, karena kalau dalam perjalanannya dia berkurang, itu kembali kepada hukum al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang seiring dengan godaan dunia. Tapi orang yang berhaji, Allah akan kasih kemabruran yang mana? Dia akan mendapatkan pertambahan keimanan kepada Allah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Dia percaya dengan Allah, dia iman kepada Allah, dan dia iman kepada yaumul akhir. Kata yaumul akhir tidak selalu bisa diartikan, tidak selalu harus diartikan dengan kata al-akhirah. Dengan makna itu hari pembalasan. Ya, itu hanya satu bagian kecil. Tapi yang paling penting, yaumul akhir adalah sesuatu yang terjadi di masa depan. Orang yang pulang haji selalu percaya bahwa Allah akan menjamin kehidupannya. Tidak ada keraguan. Orang yang berhaji selalu yakin dengan apapun yang terjadi mulai detik ini sampai ke depan adalah sesuatu yang Allah jaga. Makanya banyak orang yang berhaji yang betul-betul mabrur itu terjaga oleh Allah kehidupannya. Jadi rezeki itu hanya sebagian kecil dari kehidupan masa depan. Kalau kita meyakini kalimat ariz itu artinya sesuatu yang Allah asalnya adalah Allah Maha Zat. Allah Maha Pemberi rezeki, di mana rezeki itu sudah tersedia. Rezeki itu sudah tersedia Bapak Ibu. Tapi kadang-kala kita merasa harus menunggu rezeki. Pada sesungguhnya rezeki itu harus dijemput, bukan ditunggu. Bapak Ibu paham nggak maksudnya menjemput rezeki?
Apa tuh Bu? Kerja tidak ditunggu, tapi seringkali kita menolak rezeki. Benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Kita sering menolak rezeki. Contohnya, mohon maaf, ada yang driver ojol di sini. Kalau seandainya rezeki yang Allah tetapkan itu ada tersedia di Bekasi, dia sedang di Pondok Ranji. Untuk sampai ke Pondok Ranji dia harus mengambil orderan pendek-pendek. Lalu yang pendek-pendek itu karena mengharapkan yang besar, dia pendek dia tolak. Sampai nggak dia ke Bekasi? Tidak akan sampai. Dia tidak akan bisa menjemputnya. Karena apa? Karena dia menolak rezekinya. Maka terima saja rezeki yang besar ataupun kecil. Siapa tahu ketika Allah tetapkan rezeki yang besar, itu adalah sesuatu yang sesungguhnya rezeki. Yang lain bonus. Jadi jemputlah rezeki kita. Walaupun rezeki itu juga kadang-kala seperti rezeki cicak. Rezeki cicak itu saya apa ya? Bu, cicak itu makanannya apa Bu? Nyamuk. Cicak itu makannya nyamuk. Cicak tinggal di dinding, bisa terbang. Cicak nggak bisa. Makanannya Bisa. nyamuk terbang. Nyambung nggak? Yang satu nggak bisa terbang, yang satu terbang. Tapi cicak dengan seluruh keyakinannya kenyang nggak? Nyang. Nggak pernah tuh cicak curhat, kami belum makan. Tapi cicak selalu punya penuh keyakinan bahwa dia selalu akan dapat rezeki dari Allah. Kenapa? Nyamuk yang datang. Nyamuk yang datang. Ada begitu banyak rezeki yang memang cocoknya menunggu. Tapi ada rezeki yang harus dijemput. Menunggu bukan berarti menunggu dengan tanpa keyakinan. Menunggu harus dengan sepenuh keyakinan. Jadi kembali lagi, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Efeknya adalah yang ketiga, iman kepada malaikat, dan iman kepada yang keempat, iman kepada kitab, lalu kepada iman kepada nabi. Lalu kemudian apa? Yang selanjutnya adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Berbagi. Yang orang yang berhaji pulangnya itu ringan tangan untuk membantu orang. Pak Miftah yang saya kenal adalah orang yang ringan tangan untuk membantu orang lain. Amin. Amin. Pak Miftah yang saya kenal adalah orang yang selalu berbagi waktu untuk bisa mengumpulkan orang lain. Pak Miftah yang saya kenal, yang tentu saja didukung oleh istrinya. Tentu saja. Bu Penny, mana Bu Penny? Iya. Sabar ya menghadapi Pak Miftah. Memang begitu. Kalau nggak ada izin dan doa dari istrinya, nggak mungkin dia sampai kemana-mana untuk ngumpulin orang. Itu adalah kebaikan yang ditebarkan, yang menjemput kebaikan yang lain. Artinya apa? Kebaikan juga beranak, kebaikan juga harus dijemput. Rezeki kebaikan itu juga adalah rezeki. Jadi bukan hanya uang. Bisa bernafas, kita sehat, kita bisa tersenyum, kita bisa berkumpul pada saat ini, itu rezeki. Subhanallah, rezeki saya bertemu hari ini di tempat ini. Saya ditelepon oleh Pak Huda ketika saya sudah berangkat menuju stasiun kereta api. Pak, bisa nggak datang di walimahan saya? Walimahan apa? Walimah haji. Saya nggak bisa tolak. Tapi saya bilang, saya baru punya jadwal pulang itu hari Kamis sore. Tapi ini haji loh. Saya berpikir, akhirnya saya bilang begini, tunggu sebentar, saya nego dulu sama kereta api. Karena tempat itu tidak ada bus lebih lama daripada kereta api. Akhirnya kereta api mengizinkan saya bisa berangkat tadi malam sampai tadi pagi. Subhanallah, itu juga rezeki. Rezeki itu sesuatu yang tidak pernah kita sangka dan tidak kita pernah duga, tapi kita harus meminta dengan terang dan jelas. Mintalah apa yang kita butuhkan.
Wa atan mala rabbi jalul qurban wal masakin wa ibnis sabil wa qamus shalah. Setelah itu salatnya terjaga. Jadi kalau ada orang salat terjaga itu artinya apa? Kelihatan di mushola, di masjid. Mana yang lebih rajin, orang sholat di masjid di mushola, orang yang di samping masjid mushola, atau yang jauh? Yang jauh. Kenapa? Itu persoalan terbukanya hati dan persoalan terima, persoalan menjawab panggilan. Itu persoalan menjawab panggilan. Jadi jawablah panggilan itu dengan baik, dengan rela hati dan sepenuh keyakinan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wa aqamus salata wa zakata wal mufuna idza hadu. Satu lagi, janji. Janji. Penuhilah janji. Janji yang mana? Satu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ibu-ibu pernah ingat enggak janjinya kepada Allah? Ingat enggak kita pernah berjanji kepada Allah? Ketika kita berusia, belum jadi manusia ya, belum menjadi manusia. Ketika kita ditiupkan ruh, wa nafakhtu fihi min ruhihi wa ja'alna lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Ketika sudah sempurna tubuh kita, wa nafakhtu, ditiupkanlah ruh itu, min ruhihi, kata Allah, sebagian daripada ruh Allah. Jadi ruh kita itu minjam dari Allah. Makanya kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Yang kembali ruh Allah kepada Allah, kita pinjam. Lalu kemudian setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya tinggallah terpisah tubuh dan jiwa dan nafs, terpisah, tidak lagi merekat. Yang hancur tubuh kita itu hancur, disebut dengan mayit, bangkai. Jiwanya di mana? Hidup. Apakah kamu mengira bahwa jiwa-jiwa itu mati? Tidak. Balhum ahya. Mereka tetap hidup. Di mana? Di sekitar kita, wallahu alam. Tapi kita ingin menjelaskan bukan bagian yang ini. Bagian yang mana? Bagian di mana kita ditiupkan ruh. Ketika Allah tiupkan ruh, pada saat itulah Allah bertanya, apakah aku adalah Tuhanmu? Kata Allah kepada lakum, 3 unsur. Unsur yang mana? Ada jiwa, ada tubuh, dan ada ruh. Maka disebut dengan lakum. Bukan lahu. Bukan satu unsur, tapi 3 unsur. Jadi yang berjanji itu 3. Tubuh, jiwa, dan ruh itu sendiri. Qalu bala syahidna. Ya Allah, iya ya Allah, kami berjanji, syahidna, kami menyaksikan. Pada saat itu kita berjanji kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhannya, Tuhan kita. Ketika kita lahir, kita menangis. Kenapa? Karena ingat dengan janji. Kita menangis karena ingat dengan janji, apakah kita bisa memenuhi janji kita atau tidak. Banyak sekali Pak. Saya insya Allah masih tahan. Yang saya khawatir yang nggak tahan jamaahnya. Kalau saya masih bisa ngoceh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, qalu bala syahidna. Kita berjanji di hadapan Allah, syahidna. Makanya ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu bi musyahadatillah, itu kalimatnya. Aku bersyahadah di hadapan Allah, disaksikan oleh Allah. Jadi bukan dengan siapa-siapa, itu perjanjian kita dengan Allah. Kata teman saya yang di belakang sana, jurusan akidah dan filsafat, itu disebut dengan perjanjian primordial antara hamba dengan Allah. Perjanjian itu bermakna bahwa apa? Sesuatu janji yang harus kita tepati. Wal mufuna idza ahadu. Itu janji pertama. Janji kedua kapan? Bapak-bapak kapan bersyahadah yang sesungguhnya? Waktu nikah.
Jadi kita mohon maaf, sesungguhnya kita bisa bertanya apakah kita ini muslim atau mukmin atau bukan. Kita sudah mukmin atau bukan? Kenapa? Sadarkah kita pernah bersyahadah dengan sesungguhnya di hadapan Allah setelah kelahiran kita? Jangan-jangan ketika bapak-bapak mengucapkan syahadah di hadapan penghulu, itu bukan karena Allah, tapi karena yayang. Supaya cepat sah. Ya kan ya? Begitu sah kita menangis. Jangan-jangan kita menangis bukan sahnya disahkan Allah di hadapan sahnya kita di hadapan Allah untuk menjadi pasangan zawaj Mur dan Daud antara suami dan istri. Tapi kita menangis karena terharu, karena faktor yang lain. Nanti malam pertama sah. Ya Pak, Bu. Begitu kan? Mudah-mudahan tidak. Kalau kita tidak sadar bahwa kita belum pernah, maka hari ini marilah kita bersyahadah. Kata Allah, jaddidu imanakum bi kalimatin la ilaha illallah. Ini hadis qudsi sahih. Jaddidu imanakum bi kalimatin la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita bisa perbaharui status, Bu, perbaharui status, bahkan di tengah-tengah kita ini ada yang perbaharui status, update status, maka update-lah keimanan kita di hadapan Allah. Status kita di hadapan Allah adalah kita mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah, bukan dengan kerjaan. Kenapa? Al-haji. Haja haji. Ini ada hajiku. La riya'an wala sum'atan. Paham artinya, Bu? Ini adalah ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka tidak ada keriaan. Karena haji itu milik kita. Haji itu milik kita di hadapan Allah, karena haji itu juga milik Allah. Oleh karena itu jangan pernah ada satu sifat pun takabur, walaupun berita gembira itu patut disebarluaskan. Karena ini ada nikmat yang pencapaiannya luar biasa. Orang yang berhaji itu butuh seluruh usaha, butuh seluruh effort, seluruh kemampuan yang dia punya, bahkan mengorbankan banyak hal. Dia layak memberikan kabar gembira kepada orang lain. Maka Bapak Miftah dan keluarga yang berangkat haji, jauh-jauhkanlah diri dari riya dan sum'ah, rasa takabur, rasa besar hati. Oh, saya sudah berhaji, saya beda dengan orang lain yang nanti kalau pulang, kalau nggak dipanggil Pak Haji, kagak nengok. Kita layak bertanya, dia haji karena dia atau karena Allah? Mohon maaf, saya pernah pembinaan PSK selama 3 tahun. Salah satu PSK yang kami bina itu adalah yang di Parung. Di Parung itu tamunya adalah Pak Haji. Udah lama kagak mampir Pak Haji. Pelanggannya siapa tuh? Itu jandai. Pelanggannya Pak Haji. Itu haji atau bukan? Iya kan ya? Dan itu haji yang baru pulang tuh, bukan yang udah lama pulang. Kalau udah lama pulang, ya Allah sedang coba dia. Ya, saya ketawa sendiri. Pak Haji dipanggil kenceng-kenceng tuh. Nah, pertanyaannya kembali kepada diri kita. Tolong ikhlas. Jadi nanti ketika di sana jangan ada keluh kesah. Jangan pernah pola makanan, Bu. Nikmati semua makanan yang di sana enak. Saya ketika haji pulangnya nambah 10 kilo. Kenapa? Semuanya enak. Saya tanya sebelah saya, enak nggak makannya? Enggak. Saya bilang segini nikmat kenapa ditolak? Padahal enak banget. Maka kategori kalau ibu, Bu, kalau ibu nanti, ya mudah-mudahan yang nyusul yang ibadah umroh nggak selera makan ya, maka sebelum berangkat ubah standar makanan.
enak dan enak sekali. Tidak ada yang tidak enak. Biar apa? Supaya fit ketika sa'i, supaya fit ketika tawaf, supaya fit ketika jamarah. Nah, itu hanya mungkin terjadi kalau ikhlas. Jangan ada riya dan jangan ada sum'ah. Dan hati-hati, di Makkah Al-Mukarramah, di Tanah Haram, di Madinah Al-Munawwar, semua hal yang terucap dan terpikirkan jadi. Jangan ada takabur. Saya pernah takabur di sana. Waktu di Madinah, saya terucap sedikit saja, kayaknya haji ini akan hilang. Topi saya, peci yang saya pakai, peci ini akan hilang dan saya kembali lagi. Untuk apa? Nyariin topi. Beneran hilang tuh. Begitu sholat zuhur selesai mau ke asar, saya pergi ke toilet. Toiletnya lumayan jauh. Saya keluar dari masjid ke toilet, lalu kemudian begitu saya belum sampai toilet, jatuh dan hilang. Tapi karena doanya disambung dengan untuk diambil lagi, alhamdulillah saya bisa bawa, saya bisa kembali lagi ke sana. Karena doanya juga bagus. Ketika haji 2010 saya berdoa di hadapan multazam, ya Allah izinkan hamba untuk membawa ibu hamba nyampe. 2014 Allah kasih rezeki saya untuk memberangkatkan ibu. Pertama ibu saya doang, duitnya cuma segitu. Tapi begitu mikirin ibu, kepikiran mertua. Mertua ada 2. Maksudnya ayah dan ibu 2 kayaknya. 3. Pokoknya saya daftarin aja dulu, daftar. Nggak tahu duitnya dari mana. Begitu mikir, orang tua sudah 70-an tahun. 3-tiganya 70-an tahun. Siapa ya temennya? Ya udah deh, salah satu di antara kita berangkat. Jadi berapa orang, Bu? 4 ya? 4. Saya bilang, ini 3 orang. Masa yang jagain 1? Ya udah, kita berangkat daftar 5. Lalu anak saya tanya, kakak mau umrah nggak? Mau. Jadi 6. Saya daftarin. Duitnya wallahu alam. Di hari-hari yang terakhir Allah kasih. Saya cuma bayar 4. Allah kasih rezeki. 2 lagi nama, nego sama travel. Negonya gimana? Negonya saya ikut menjadi pembina. Tadinya enggak. Tapi begitu mereka, ya udahlah, karena bapak yang nyari, kita kasih bonus 1. Alhamdulillah ini teman-teman bapak, saya kasih bonus 1 lagi. Dapatlah bonus 2,5. Akhirnya bayarnya 3,5, lumayan ringan. Lalu doa lagi kepada Allah, ya Allah ini belum bayar, ya Allah ini mau berangkat, ya Allah kasihlah orderan panjang, orderan yang duitnya banyak, yang cukup untuk ini. Persis dikasih segitu, gak lebih dan gak kurang. Subhanallah. Itu artinya apa? Yakinlah kepada Allah bahwa orang yang sampai ke sana bisa berulang-ulang. Karena apa? Karena keyakinan. Dan orang yang paling merindukan untuk kembali ke sana adalah orang yang pernah sampai ke sana. Itu catatannya. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan kembali ke yang tadi? Senin, hari Senin datang ke bank, bawa duit 50.000, 100.000, daftar. Doanya gimana? Bismillah ya Allah, aku memulainya, Engkau yang menyempurnakan. Lalu yakinlah kepada Allah bahwa Allah akan pasti sampaikan. Lalu di setiap sholat kita, di setiap sujud kita, doakan ya Allah, bayangkan kita sampai di sana. Bila perlu, beli itu, download, nggak usah beli ya, download video orang tawaf. Video orang tawaf, jangan dangdutan mulu, di download. Downloadlah video orang tawaf. Bayangkan ibu sampai di sana di tengah-tengah orang tawaf dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Hadirkanlah diri kita di tengah-tengah orang tawaf itu.
insya Allah Allah sampaikan.